Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa dan juga merupakan panutan saya yang sudah lama saya ikuti. Siapa lagi kalau bukan Coach Rachmat Darmawan. Welcome, Coach. Terima kasih undangannya, Bang Binder. Saya sangat berterima kasih Coach meluangkan waktu ya kan untuk datang dan berbincang dengan saya di sini. Sama-sama. Iya. Saya mengatakan Coach Rachmat Darmawan adalah panutan saya karena saya sampai mempelajari strategi yang biasa Coach RD ya. Kalau saya panggilnya ini Coach RD nih ya. Coach RD pakai pada saat itu melatih Persipura ya, kemudian Persija, kemudian sampai Sriwijaya. Ya, Sriwijaya FC. Jadi saya tuh sampai mempelajari teman-teman. Saya ingin tahu kok nih bisa setiap tim yang Coach RD ini tangani mainnya strategi menyerang, umpan-umpan pendek, progressive passing, bisa menciptakan banyak gol, bahkan para pemain tim lawan tuh bisa dikurung di area pertahanan mereka sendiri. Nah, sedikit saja Coach, saya ingin Coach sharing kepada viewers. Sebetulnya itu filosofi Coach itu, Coach bisa terapkan seperti itu dari mana idenya? Maksudnya apa Coach sebelumnya memang sudah punya filosofi seperti itu bahwa akan menangani tim, maka main umpan-umpan pendek, progressive passing, coba untuk mencetak banyak gol. Jadi memang dimulai dari ketika saya pemain dan saya mendapatkan satu pelatih yang menurut saya menjadi mentor saya, Om Hindarto waktu itu bersama Persija. Dan Om Hindarto juga menekankan satu filosofi bermain seperti itu. Lalu ditambah dengan tepatnya ketika saya di masa kuliah dan saya mengambil Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan, saya melihat bahwa latihan-latihan di dalam sepak bola itu waktu itu hampir semuanya terpisah. Artinya latihan fisik tidak menggunakan bola ya, selalu dia latihan sendiri. Tapi kemudian saya mulai memodifikasi semua latihan-latihan fisik itu menggunakan bola, sehingga elemen fisik kita dapat, tapi juga latihan teknik kita dapat. Nah, itulah yang sekarang dipakai. Lalu berlanjut, saya ikut kursus di International License Course di Jerman tahun 2004. Setelah itu mulai mindset saya berubah, karena ketika pertama kali saya ikut kursus di 2004 itu memang di FB itu menekankan tentang pentingnya possession play di dalam setiap pertandingan waktu itu ya. Makanya kita nggak heran ketika Jerman menjadi juara di Brazil ya, 2014 ya, itu bagaimana suksesnya mereka. Dan setelah itu saya pulang 2005, saya memegang Persipura, dan itulah pertama kali saya mencoba untuk mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di dalam kursus itu. Dan saya bersyukur karena mendapatkan satu tim yang tepat, karena pemain-pemain Persipura itu menurut saya pemain-pemain yang sangat suka dengan gaya atraktif, banyak memainkan bola-bola passing pendek, dan itu sangat diterima ketika itu. Nah, sehingga memang apapun yang saya berikan, karena itu diterima dengan sangat baik ya, dengan penuh kepercayaan dan rasa hati yang senang, nggak terlalu susah. Sehingga praktis waktu itu tim kita sukses menjadi juara dengan permainan sepak bola yang menurut saya ketika itu memang kita sangat menguasai dalam statistik penguasaan bola di setiap pertandingan. Ini juga terus berlanjut, akhirnya menjadikan sebuah kebiasaan kepada yang saya lakukan untuk filosofi itu saya lanjutkan ketika memegang Persija dan Sriwijaya FC dan beberapa tim setelah itu, termasuk Arema, ketika saya mengubah gaya Arema dari bermain yang berbeda menjadi itu, dan itu juga yang kemudian saya buat di Malaysia dengan Terengganu. Tapi jujur memang akhirnya orientasi bermain ini juga bisa tidak terus selamanya kita pertahankan, karena memang jujur perkembangan sepak bola itu terus dinamis. Bang Binder, saya melihat bahwa ada beberapa kendala yang kadang-kadang kita tidak bisa ambil sepenuhnya. Kenapa? Karena materi pemain tidak mendukung untuk itu, sehingga kemudian kita bisa mengalih satu filosofi yang berbeda. Nah, kenapa itu terjadi? Tentu memang ada banyak faktor ya. Apakah karena memang pemain yang kita pilih tidak 100% bisa menguasai apa konsep bermain yang kita buat ya, dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan saya juga sempat bahkan
menulis satu buku bersama Ganesha tentang menjadi juara dengan sepak bola position. Jadi memang filosofi permainan saya memang di awal-awal memang lebih dominan kepada penguasaan bola. Iya, dan saya pada saat menjadi komentator mulai dari tahun 2007 ya. Pada saat itu coach putaran kedua 2007 untuk Liga Indonesia. Kalau komentator kan sudah lama ya. Jadi pada saat itu saya diberikan kepercayaan oleh Antv. Coba kamu juga siaran Liga Indonesia. Dan kebetulan first match yang saya dapat itu PSIS versus Sriwijaya. Yang Kit Kemba Gams itu baru gabung. Putaran kedua. Betul. Luar biasa itu Sriwijaya main. Kalau nggak salah menang dengan skor telak 1-4 atau 1-3, saya lupa ya. Betul ya coach ya. Dan pada saat itu saya siaran, wah saya lihat nih permainan seperti tim Eropa ini. Menyerang terus ke depan, pemain tim lawan itu dikurung. Dan saya melihat coach selalu memakai pemain, ini yang saya lihat, yang mungkin juga saya salah, silakan coach bisa koreksi. Ada satu gelandang bertahan yang kuat itu di tengah. Itu pasti di setiap tim yang coach pegang itu. Kalau saya pelajari nih, ada satu gelandang bertahan yang kuat. Gelandang itu bukan cuma memotong serangan, tapi distribusi bolanya juga bagus. Itu maksudnya gelandang bertahan kok coach bisa pilih yang juga bisa ngalirin bola ya? Ya, yang salah satu posisi paling ideal untuk kita melakukan serangan dengan cepat itu adalah pemain nomor 6. Pemain nomor 6 itu orang bilang DM atau defensive midfield. Dia biasanya lebih punya ruang, lebih punya kesempatan yang besar untuk dia awareness ke sisi kanan, kiri, jauh di sekitarnya. Sehingga saya selalu akan mencari seorang pemain yang dia bagus di dalam long pass, switching play, sehingga dia bisa dengan cepat merubah situasi. Dan dia tentu saya butuhkan orang yang juga kuat karena di situ juga dibutuhkan filter ketika tim kita diserang. Jadi memang itu salah satu karakteristik syarat dari persiapan permainan yang kita buat. Dan biasanya saya juga kadang-kadang malah saya memakai dua DM. Saya pakai dua DM. Tujuan saya adalah sekali lagi untuk memperkuat bagaimana ketika possession akan atau build up akan dilakukan lewat belakang ke midfield, sehingga ada dua opsi atau beberapa opsi. Dan saya selalu memang menginginkan pemain nomor 6 itu mampu untuk mengimprovisasi permainan dan menginisiasi permainan untuk seperti apa bola bisa ke depan atau bola bisa cepat lebih melampaui lini tengah bahkan. Coach, filosofi yang Anda terapkan di level klub dan juga di tim nasional Indonesia, karena teman-teman coach RD juga pernah melatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2011, 2013 dan juga pernah menjadi caretaker dari tim nasional Indonesia. Filosofinya sama, possession, progressive passing. Saya ini jujur ya, saya mengatakan coach bukan karena coach di sini, tapi kepada junior-junior juga nih, yang mantan-mantan pemain kita yang sekarang sudah menjadi pelatih. Ya, saya sering mengatakan yang saya suka itu permainan dari tim dari coach RD. Ini jujur saya mengatakan, oke? Nah, saya melihat filosofi ini, ya, ini pemikiran saya yang sebetulnya mayoritas supporter dari timnas Indonesia, ya, dan juga tentunya netizen plus 62 yang budiman dan bijak nih coach. Sekarang kan netizen nih, eranya netizen. Yang mereka inginkan juga, yang mereka ingin lihat juga dari tim nasional kita yang sekarang ini. Artinya lebih dominan penguasaan bola, switching play-nya cepat, ya kan, progressive passing, mencetak banyak gol daripada hanya defend. Ini jujur, ini yang lagi terjadi sekarang. Mungkin coach juga dengar ya, perdebatan dan diskusi. Ya, nah, apakah filosofi seperti ini kalau menurut coach, sebelum nanti kita masuk ke materi teknis, apakah memang sekarang bisa diimplementasikan di timnas Indonesia kita yang sekarang kita tahu mayoritas adalah pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ya kan, sekarang kan materi pemain kita sudah standar tinggi nih coach. Betul. Kalau menurut coach, ini hanya sudut pandang coach, apakah filosofi seperti itu ya bisa atau tidak diimplementasikan di timnas kita? Ya, kalau sekali lagi sebelum kita masuk ke wilayah filosofi, tentu yang saya sampaikan tadi, kita harus disiapkan dengan materi pemain yang mumpuni untuk itu. Ya, filosofi itu terbagi ada 3. Satu asosiatif, itu permainan possession pendek. Ya. Kemudian yang kedua progressive passing. Ya. Yang ketiga direct play. Ini namanya filosofi. Dan kemudian beda dengan strategi. Kalau strategi itu kita tergantung strategi apapun, tapi filosofi ini akan menjadi sangat terlihat dalam semua permainan atau strategi bermain. Kemudian kalau kita bicara timnas Indonesia saat ini,
dan keinginan tentu masyarakat kita menyaksikan satu permainan yang indah tapi menang. Tapi ini nggak mudah. Karena kenapa? Tadi saya bilang sepak bola ini terus berkembang dengan dinamis. Hari ini strategi yang kita buat, lawan melihat. Dia akan menyiapkan satu kontra strategi untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ini. Kita ingat bagaimana contoh, maaf saya nyebrang sedikit ke negara sebelah, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa, Coach. Manchester City begitu dikdaya di dalam 2 tahun, 3 tahun kebelakang di Premier League. Nah, tapi sekarang dia sudah mulai kesulitan. Karena kenapa? Ada kontra strategi yang ternyata sangat efektif untuk meredam permainan seperti itu. Nah, artinya kenapa? Harus ada sebuah ide atau inisiatif yang berbeda yang harus dilakukan seorang pelatih. Nah, itulah kenapa bahwa seorang pelatih tentu harus dipersiapkan juga melatih semua pemainnya tidak hanya di dalam satu filosofi seperti yang biasa dia mainkan. Itu kenapa sekarang saya juga akan bergantung kepada kualitas pemain yang saya punya. Kemudian tergantung juga kepada strategi lawan yang mereka mainkan. Kalau kita tahu sekarang banyak sekali tim yang begitu dia menyerang, hilang bola, dia akan drop back, dia menunggu di daerah sendiri. Nah, tentu ini kan nggak mudah kalau kemudian kita tetap melakukan permainan possession sementara akhirnya lawan siap untuk menunggu di blok pertahanan. Ini nggak mudah. Butuh kesabaran, efektivitas dan pergerakan pemain yang penuh improvisasi untuk bisa menembus compact defense lawan. Nah, sementara dibutuhkan pada saat lawan yang disiplin seperti itu adalah kecepatan reaksi kita dalam fase transisi untuk mengcounter ketika mereka belum siap kembali di posisi defense. Di fase itu itulah. Nah, oleh karena itu bisa jadi yang tadinya filosofi kita harus bermain one to play menjadi direct play. Yang tadi salah satunya yang coach katakan. Itu yang saya sampaikan. Nah, dengan demikian artinya apa? Artinya harus ada modifikasi strategi, ada modifikasi taktik yang dijalankan oleh seorang pelatih tanpa juga mengurangi nilai filosofi yang dia buat. Karena kalau kita bicara possession atau build up itu bukan harus dengan passing pendek dari bawah ke bawah terus ke tengah, enggak. Build up adalah penguasaan bola yang bisa dilakukan dengan direct play ke atas, penguasaan bola, kemudian second line datang, dia main lagi dengan advance, dengan passing, itu juga bagian dari filosofi bermain possession. Begitu ya, Coach? Iya. Jadi build up itu macam-macam kalau kita di ujian sepak bola. Build up itu bukan hanya dari kiper ke main belakang, lalu ke midfield, lalu ke depan, tidak. Build up itu variation of build up itu bisa dari goalkeeper direct ke pemain depan, dikuasai, dia kontrol, dia main dengan pemain temannya, itu bagian dari build up. Bagian dari build up untuk create chance. Untuk menciptakan peluang, betul ya? Betul. Baru tahu saya. Wah, ini ilmu yang sangat mahal nih dari Coach Erdi. Jadi salah pengertian. Karena memang di dalam ujian misalkan praktek itu kalau kita dapat satu topik misalkan variasi build up. Variasi build up itu nggak cuma itu tadi, variasi build up ya, dia goalkeeper passing ke wingback atau ke fullback, kemudian fullback direct ke sayap, itu juga bagian dari build up. Build up dengan ball possession. Dengan ball possession. Cuman direct play. Lebih langsung ke pertahanan tim lawan. Itu juga part of build up. Jadi ini menarik nih teman-teman. Saya baru dapat ilmu yang sangat berharga nih. Serius, saya baru tahu karena pemikiran saya juga sebelumnya, Coach, dan saya yakin juga mayoritas dari viewers kita bahwa build up itu dari kiper ke defense, dari defense ke tengah, dari tengah baru ke depan gitu. Jadi harus per blok lah istilahnya. Tapi ternyata dalam aplikasinya bisa juga langsung ya. Bisa. Maka itu yang kita tahu sekarang banyak tim juga pada saat dapat di defender, mereka lebih cepat memberikan bola ke depan pada saat mereka lihat ada ruang di depan bagi pemain tim lawan. Betul. Ya kan, begitu kan? Betul. Karena yang prioritas passing adalah pertama melihat di depan. Begitu ada kawan kita yang dominan lebih menguntungkan untuk kita passing dengan tujuan untuk mempercepat serangan, itu nomor satu prioritas. Kalau tidak memungkinkan, baru kita possession dengan ke belakang bola, boleh negatif passing, boleh kita ke samping horizontal. Iya betul. Menarik sekali nih teman-teman. Coach,
setelah saya dapat ilmu yang cukup berharga ini, nah sekarang ini saya ingin menanyakan tentang tim nasional Indonesia. Karena sekarang timnas kita walaupun baru saja kalah dari Australia, tapi masih berada dalam jalur untuk lolos ke World Cup. Betul. Ya coach ya. Secara matematik, secara matematika atau secara matematis memang masih ada peluang lah. Betul. Ya karena poinnya juga tidak beda jauh. Nah coach pernah menyangka gak atau mungkin membayangkan gitu suatu hari timnas Indonesia akan punya peluang yang real? Ini bukan mimpi ini real. Yeah. Kalau kita lihat dari klasemen sementara, Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke World Cup. Apa coach pernah membayangkan sebelumnya? Ya, jujur di awal-awal saya salah seorang yang agak pesimis dengan pencapaian timnas ketika kita dapat di grup yang gak ringan di pra Piala Dunia ini. Iya, coach. Dan waktu itu mungkin dalam salah satu kesempatan saya pernah menyampaikan bahwa kita nggak akan sulit ya, karena kita akan ketemu raksasa Asia yang langganan untuk masuk di Piala Dunia ya. Ada Australia, ada Arab Saudi, dan ada Jepang. Itu yang saya sampaikan waktu itu. Tapi begitu saya melihat perkembangan permainan timnas Indonesia dengan rekrutmen beberapa pemain diaspora yang terus dilakukan dan terus semakin hari semakin baik kualitasnya. Kemudian ditambah ketika saya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina. Oke. Secara langsung, disitulah saya melihat, saya punya sebuah harapan bahwa tim ini akan bisa menjadi tim yang mengejutkan untuk Asia. Itulah pertama kali saya punya pandangan tentang timnas Indonesia, punya keyakinan untuk bisa lolos. Nah, sampai dengan tahapan kita kemarin menang lawan Arab Saudi 2-0. Kemudian saya bayangkan, kita akan punya pertandingan 4 lagi, 2 away, 2 home. Nah, saya berharap tadinya 2 away ini, saya akan melihat bahwa nggak akan mudah untuk menghadapi Jepang, nggak akan mudah menghadapi Australia. Karena ketika Australia main di tempat kita pun kita kesulitan, walaupun kita draw. Dia sangat dominan, banyak memperoleh peluang dibandingkan dengan tim kita. Nah, akhirnya dari situ saya berkeyakinan bahwa tim kita ini lawan Australia cukup 1 poin saja. Tapi kemudian ini 6 poin di kandang lawan Bahrain dan China ini mutlak. Nah, itu yang dalam persepsi saya. Nah, artinya kenapa dari awal saya pesimis, kemudian saya punya sebuah keyakinan, dan keyakinan itu semakin tebal ketika setelah lawan Arab Saudi. Tapi sekali lagi kita masih punya kesempatan, ini 2 pertandingan penting di depan, dan saya berharap kita bisa mengoreksi apa yang terjadi di pertandingan kemarin. Coach. Berbicara tentang pertandingan kemarin yang lawan Australia yang kalah telak, jujur saya tidak pernah menyangka akan kalah telak. Harapan saya sama seperti coach dan ada jejak digitalnya. Saya berharap 1 point. Dapatnya ini 1 poin ini. Ini poin yang sangat berharga, ini 1 poin. Bawa pulang ke tanah air. Bahrain ini yang harus kita menang, iya kan? Betul. Tapi saya ingin menanyakan coach sebagai seorang pelatih, apa yang Anda melihat menjadi kesulitan bagi para pemain kita lawan Australia? Padahal 10 menit awal itu permainan yang luar biasa dari timnas kita. Anggap aja nih ya, kita gak ngelihat 80 menit sisa, tapi kita hanya nonton 10 menit. Mungkin kita sudah mengira, wah 2-3-0 nih. Indonesia menang. Cara menyerangnya agresif. Pressing, Australia gak bisa keluar. Dapat penalti. Gagal, gagal memang di menit awal, tapi kan masih ada waktu banyak. Tapi ternyata 1 penalti dari Australia mengubah segalanya, coach. Nah, dari sudut pandang coach, apa yang Anda melihat menjadi kesulitan bagi para pemain kita sehingga kalah telak? Yang pertama, keputusan membuat strategi untuk bermain lawan Australia menyerang itu, menurut saya tentu melihat pertama bagaimana Australia main di tempat kita. Australia bermain di tempat kita. Justru waktu itu kita yang akhirnya dipaksa untuk bertahan dan melakukan counter attacking. Sementara ketika sekarang kita akan melolos Australia, mungkin apakah dengan absennya beberapa pemain-pemain kunci Australia yang membuat konfidensi
staf pelatih tim nasional kita kemudian menjadi lebih tinggi dan percaya diri untuk bermain attacking. Karena kenapa? Karena menurut saya melawan Australia itu kalau kemarin kita menang, itu peluangnya hampir sudah 75% di genggaman. Tapi kalau toh kita kalah, mungkin kita masih punya peluang dengan catatan 2 pertandingan ini kita akan bisa selesaikan dengan baik. Dan akan tetapi juga tentu pertimbangannya adalah lebih bagus kalau kita dapat mencuri 1 poin. Mungkin ini yang kemudian membuat staf pelatih kita memutuskan untuk kita bermain, kalau ada bahasa kamikaze, ya udahlah kita kamikaze gitu. Menang kita lolos, kalau toh kalah mungkin kita masih punya peluang. Mungkin seperti itu. Dan kemudian strategi bermain itulah yang jujur saya mengejutkan buat saya. Karena kenapa dalam pikiran saya ini coach baru pertama kali bersama tim NAS Indonesia, kemudian materi pemain beberapa ini ada yang baru dan belum banyak sekali mengenal tentang bagaimana karakteristik tim kita bermain secara tim maupun individu. Dan itulah yang kemudian mengagetkan saya. Memang di 10 menit surprise, saya sangat terkesan. Tapi setelah itu kesulitan isinya. Nah, kenapa? Karena jangan-jangan ini adalah kontra strategi yang dilakukan oleh Australia dan faktanya demikian. Yang tadi coach katakan di awal, karena pelatih tim lawan juga pasti mempelajari tim kita. Kenapa? Kita justru dominan menyerang, tapi kita kalah. Lawan China 75% loh itu statistik penguasaan bola. Cina 25, tapi kita kalah 2-0. Lawan Bahrain kita unggul 5-5, 4-5, tapi akhirnya kita imbang dan itu nyaris kita kalah di menit akhir. Nah, artinya kenapa? Artinya mungkin dari situ kemudian mengajak mereka menunggu tim Indonesia masuk dalam zona mereka, masuk dalam trapping, dalam jebakan, kemudian dia membuat satu counter attacking yang sangat cepat. Ini prediksi saya. Nah, sehingga memang akhirnya ya yang seperti kita lihat sama-sama kemarin, akhirnya tim nasional kita sangat kesulitan dibuat gol kedua dan ketiga lawan lewat satu fast attack yang luar biasa. Lewat ini counter attack mereka ya. Dan para pemain mereka tuh dalam skill individunya itu bagus, coach. Saya lihat Australia itu. Meskipun yang saya kenal Australia itu sebetulnya para pemainnya tuh di tengah-tengah kaku-kaku biasanya, lebih textbook. Tapi entah gimana caranya di pertandingan kemarin itu skill-skill individunya pada keluar semua. Nah, saya ingin menanyakan kepada coach, apakah pemain nih kan coach mungkin ada instruksi, dapat bola kamu passing, ya kan, dapat bola kamu lempar, itulah istilahnya, kasih depan. Apakah pemain itu inisiatif sendiri, coach, untuk skill individu? Saya ingin nanya, apakah itu inisiatif dia sendiri, dia main pakai individual skill dia? Jadi di dalam memecahkan blok pertahanan yang kompak, itu selalu ada beberapa cara. Yang sering dilakukan adalah pertama melalui long range shoot. Yang kedua lewat wing play. Kemudian diakhiri dengan cross ball. Kenapa wing play? Karena memang di dalam compact defense itu zona yang paling lebar itu hanya ada di 2 sisi sayap. Yang ketiga adalah melakukan penetrasi atau aksi individu. Itu yang tadi ditanyakan. Itu salah satu cara untuk merusak pertahanan lawan dengan melakukan aksi individu. Setelah itu kemudian melakukan passing. Dan itu yang kemarin dicoba beberapa kali oleh Marcelino, oleh Struijk, Romani, tapi memang karena jaraknya begitu jauh antara lini serang 3 kita dengan maaf, saya kemarin tidak melihat yang dulu Verdong ketika menyerang itu, Verdong itu ada di posisi flank kiri. Kemarin justru The James tidak terlihat ada di posisi itu. Betul. Saya paham maksud coach saya paham. Sehingga memang kenapa kita kemarin terisolasi 3 pemain ini, 3 pemain depan kita. Betul. Kita nggak ada bantuan serangan dari second line kita. Dan itu yang saya lihat, kalau toh kita main menyerang juga kita nggak akan bisa membahayakan kok. Karena kenapa? Kita jumlah attacker kita kurang. Jumlah orang yang menyerang kurang. Artinya ini space ya. Kita bicara soal jarak lagi ya. Antara para pemain dari second line ke di line yang depan lah, front line. Nah, saya
jadi teringat apa yang coach katakan soal Verdonk, karena saya ingat pada saat lawan Arab Saudi itu, Verdonk frontal banget itu ke depan. Setuju. Iya kan, dia frontal banget. Tapi lawan Australia, dia lebih banyak cepat berikan bola. Yes. Karena ada Dean James di depannya. Tapi mungkin karena Dean James pertandingan pertama agak masih belum nyetel. Karena beberapa kali dia berikan crossing juga itu gak masuk. Jadi kalau seumpamanya nih coach pakai formasi 4-3-3, ya kan formasinya dari awal 4-3-3 lawan Australia. Maaf, saya boleh. Oke, boleh silakan. Saya nggak melihat 3-4-3. Ya, saya justru melihatnya pola kita seperti kita main 3-4-3 atau 3-4-2-1. Karena kenapa? JEJs itu praktis dia akan bermain dia di center back. Dia selalu ngambil bola di posisi center back. Kita main 3 bangun, tapi begitu bola di depan kadang-kadang JEJs baru membantu ke depan. Nah, kemudian praktis Dean James dan Kevin Dix. Ya, ini agresivitas mereka di dalam membantu tim serang ini sangat kurang. Yang biasanya posisinya Dean James itu diisi oleh Verdonk. Itu betul. Betul kan? Betul. Saya tadinya berangan-angan mudah-mudahan ini Verdonk dikembalikan lagi di babak kedua posisinya di sana. Ke depan lah. Ke depan di posisi wingback. Kalau kita main 3-4-3 kan ini posisinya menjadi wingback bukan fullback. Iya, kan? betul. Yang dulu Verdonk lakukan dia bisa sampai depan, dia bahkan bisa sampai di sebelah kanan. Yang begitu jauh posisi yang dia tinggalkan. Artinya kenapa? Ada banyak ide yang Verdonk bisa lakukan karena dia punya kemampuan luar biasa. Benar. Dan menurut saya dia pemain yang paling impresif itu di pertandingan kemarin bersama juga dengan Ole Romani dan juga Rizky Ridho. Walaupun Rizky Ridho masuk babak kedua. Nah, coach melihat para Rizky Ridho nih seperti apa di timnas? Kalau menurut saya sih pemain tenang banget dia di belakang. Sama siapa aja dia main tenang, ya kan, fokus. Ya, harusnya kalau analisa saya ketika kita bermain di zona lawan dengan high press, maka kita akan ketemu pemain lawan yang dengan kecepatan menyerang atau counter attack kita. Kita butuh center back yang kuat, cepat, dan itu sebenarnya ada sama Rizky Ridho. Saya nggak tahu kenapa Rizky Ridho agak lambat dimainkan. Padahal kalau kecepatan di antara pemain yang lain, apakah itu Miss Hilgers, apakah Verdonk dengan JEJs, si Rizky Ridho ini di atas mereka. Kecepatan ya. Nah, itu kenapa saya pikir kemarin kenapa Rizky nggak main ya. Tapi sekali lagi setiap pelatih tentu punya pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa mengintervensi itu. Tentu sudah dengan berbagai pertimbangan. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Kemarin kita merubah posisi Verdonk menjadi tidak efektif menurut saya. Oke, coach. Dengan kekalahan dari Australia seperti yang tadi coach katakan ya, seharusnya sudah bisa dievaluasi. Dan tanggal 25 ini udah gak sabar nih kita semua nih. Tanggal 25 ini kalau bisa besok. Ya kan, walaupun masih ada 2 hari. Lawan Bahrain. Oke, coach. Bahrain juga bukan tim lemah. Bahrain bukan tim lemah. Bahrain sudah terbiasa di round ini walaupun mereka belum bisa lolos ke World Cup. Tapi sekarang kan jatahnya ditambah. Asia kan. Jadi 8,5 kalau nggak salah karena satu itu harus playoff nanti. Ya. Nah, lawan Bahrain, coach, tanggal 25 Maret main di GBK. Yang saya terima informasi 70-an ribu tiket terjual. Dan mungkin supporter Bahrain palingan berapa ratus lah kalaupun ada. Ya kan sebelumnya ada informasi bahwa slot Bahrain itu gak dibeli gitu istilahnya, tapi ternyata ada informasi dibeli tapi gak banyak ya, let's say berapa ratus lah. Ini seperti pertandingan final. Kalau menurut saya ya coach ya, bagi Indonesia menang kita punya peluang real. Seri masih harus nunggu, tapi kalau kalah saya pikir udah berat karena lawan Jepang itu, main di Jepang itu berat lah. Ya, Jepang udah tim super lah. Nah, kalau menurut coach melawan Bahrain, ini hanya sudut pandang coach ya kan, kita bukan ingin memberikan saran kepada Kluivert atau menghakimi dia, enggak. Karena tentu setiap pelatih punya sudut pandangnya masing-masing. Lawan Bahrain yang kemungkinan akan counter attack juga lah. Ya, atau mungkin sedikit kasih pressure ke Indonesia ya. Seperti apa kira-kira timnas harus main? Ya, saya pikir mau kita bermain dengan langsung high press di zona lawan juga tidak ada masalah. Tapi pertimbangannya juga harus jeli. Kenapa? Kalau kita main high press, ingat energi yang kita keluarkan itu besar loh. Besar. Dan kita membutuhkan fitness
yang level fitness yang bagus, kemudian juga antisipasi seperti apa. Nah, kalau kita mau main tinggi, buat saya nggak ada masalah, tapi strukturnya mungkin harus diperhatikan. Bagaimana jangan struktur yang seperti kemarin. Kemarin itu ketika kita attacking, jujur itu Jay Ijes meninggalkan posnya, kemudian ketika dapat serangan cepat, Tom Haye maupun Nathan kemarin jujur tidak ada di posisi yang harusnya dia ada, terlambat mengcover. Nah, dan ini tentu menjadi sebuah catatan pertimbangan. Jadi tetap mungkin struktur yang dijaga keseimbangan pada saat menyerang seperti apa. Tetap mungkin mempertahankan 3+1. Artinya kita fullback kiri pergi, fullback kanan tahan, 3+1. Dan itu sesuatu yang mungkin sudah sangat biasa lah dibuat oleh pelatih-pelatih. Dan kemudian yang berikutnya kalau kita mau main lebih sabar nggak ada masalah. Mau menunggu di on half di daerah sendiri atau kita mau membuat jebakan di sepertiga lapangan tengah, kita press kemudian kita fast attack. Jadi buat saya nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah menempatkan pemain-pemain yang tepat. Ya. Terutama kita harus memberikan optimalisasi kepada pemain yang memang bagus di dalam menyerang seperti Kelvin Verdong. Harus diberikan ruang untuk dia memanfaatkan kelebihan dia. Jangan dia ditaruh di belakang. Ya, karena karena Kelvin menurut saya sejauh ini adalah pemain yang paling konsisten. Ya, dia gak banyak bicara juga di atas lapangan. Ya kan, di mana-mana dia gak banyak bicara, ya kan, di sosmed juga kurang. Tapi di atas lapangan fighter ini. Luar biasa. Nah, coach melihat pemain seperti ini sebetulnya tadi kan coach mengatakan di wingback. Nah, tapi kalau nanti naiknya terlalu tinggi siapa yang cover biasa? Artinya harus main 3 center back dong. Biar ditutup. Iya. Kalau kemarin kan juga sama, kita main 2 back tapi tetap sama seperti main 3 back karena Jay Ijes ketika dia hilang bola, dia otomatis langsung ada satu flat sejajar walaupun beberapa kali terlambat ya. Dan saya pikir harus membuat sebuah keputusan kalau memang akan dimaksimalkan di sisi kiri Verdong misalkan. Oke, sekarang back kanan lebih tahan sabar. Kevin Dix misalkan. Dia tidak terlalu pergi sehingga tetap ada keseimbangan. Kalau tidak mau menempatkan Jay Ijes melapis di posisi center back. Jadi seperti itu modifikasinya. Yang tadi saya sampaikan, struktur ini sangat penting untuk menyeimbangkan tim ketika menyerang, tapi juga mengantisipasi bagaimana ketika lawan akan meng-counter. Jadi artinya transisi negatif juga perlu diperhatikan ya coach? Iya dong, karena itu kita berjudi dengan kita menyerang di daerah lawan dengan intensitas tinggi, itu berarti kan kita meninggalkan pertahanan besar di belakang yang harus kita jaga, kita siapkan orang-orangnya. Ya artinya DM-nya ini harus kuat ya kan? Satu itu, dan center back juga harus ingat, dipilih yang salah satunya cepat. Mengantisipasi kecepatan lawan. Karena kalau orang mau counter attack pasti dia nyiapin pemain yang cepat. Apakah dari wingernya ataukah dari pemain nomor 10-nya, itu pasti akan dia siapkan orang yang cepat. Dan kita harus juga antisipasi dengan memasang pemain center back yang punya kualitas kecepatan baik. Ya, agar tidak kecolongan lagi dari counter attack. Betul. Oke coach, sudah lebih dari 30 menit kita berbincang. Terima kasih banyak. Ya. Atas analisa-analisa yang coach berikan, dan saya harapkan ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti kapan kita ada waktu lagi, kita bertemu lagi, karena saya tadi dengerin coach, saya sambil coba masukin ke pikiran saya juga, ini luar biasa yang coach jelaskan semua, karena coach kan sudah punya pengalaman juga. Jadi bisa menjelaskan secara fakta gitu coach. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa paling tidak sama-sama belajar lah. Iya, betul. Oke, coach, siapapun narasumber yang saya panggil, biasa saya akan meminta narasumber tersebut menyampaikan pesan-pesan kepada fans Timnas Indonesia dan juga tentunya netizen. Nah, silakan coach bisa sampaikan ke kamera pesan-pesan yang coach ingin sampaikan. Ya, buat semua supporter dan fans tim nasional Indonesia, apapun yang terjadi, ayo terus kita dukung tim nasional Indonesia. Kita dukung semua kerja pemain di lapangan yang tentu ingin memberikan yang terbaik, dan kita semangati dengan sikap yang positif dan terus berikan yel-yel untuk hidup Indonesia, hidup Garuda. Ya, setuju coach. Oke coach, sebelum kita menutup ini, saya minta coach ikuti saya. Ini slogan dari channel ini coach ya. Oke, kita mulai. No hate,
No hit, no politics, no politik, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Thank you.